Berarti sekarang 32 ya, Al-Maidah 32. Dapat ketemu semuanya? Ya. Yang min ajlin ya. Baik kata deh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين في الأرض فسادا أن يقاتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. Nah, silakan lanjut dari hadis ayat 37 hadis. خارجين منها ولهم عذاب والسارقات فاقطعون أيديهم فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكاذب سماعون لقوم لقوم آخرين آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواده يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين يريد الله أن يطهروا قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Lanjut siapa? Torik, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'una lil kadzibi akaluna bisut. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'an wa in hakam fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhaqqimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullahi thumma yatawallaw ba'da dzalik wa ma ulaika bil mu'minin inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbaru bima tuhfidu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala tahsyawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu ulaika humul kafirun. Wa katabna alaihim fiha
والنفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Lanjutnya Eras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna 'ala ansarihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat minat Taurati wa atainahu al-injila fihi hudaw wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaj walau syaa ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله. Hamas ya, huruf ta ada hamas ya, khairat. Itu kenapa Kak? Nah, namanya hamas. Bahasahu saksun sakata, huruf-hurufnya hamas itu ya seperti ada udara yang keluar. Khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi. Yang bertemu Pak Fasahoy, fayunabbi'ukum bima. Punya panjang. Amin bertemu Pak. Fayunabbi'ukum bima. Tahan dulu. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun wa anihkum bainakum sama juga wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'akum wa jarhum ayyaftinuka ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim
وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Sadaqallahul azim. Belum sama faktor ya, silakan faktor. Ayat yang 51 tuh. Enggak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai ayat berapa, Kak? Sampai 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu wal yahuda wan nasara Tattakhidul, enggak ada wamunya. Tattakhidul, langsung masuk. Tattakhidul yahuda. la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin wa taral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ayyatiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin wa yaqulul ladzina amanu apa saya nggak kuat, Kak. Ya, Bapak. Wa yaqulul ladzina amanu ulaa'il ladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum ma'akum habitat amaluhum fa'asbahu khasirin. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzati 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'imin dzalika fadlullahi yu'tihi huruf bot enggak kolkolah. Fadlullah, enggak memantul. Fadlullah. dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban minal ladzina
هزوا لعبا من الذين هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Alhamdulillah. Nah, kita baca bersama buku kita. Semoga kita istiqomah untuk baca terus mempelajari, dan semoga kita bisa menjadikan Al-Quran tidak hanya kita baca, tapi bisa sebagai pemimpin kita dalam Alhamdulillah. Ini untuk baca Al-Quran sambil dibaca kita harus juga jangan lupa saling dipelajari hukum-hukum bacanya, karena setiap huruf itu punya haknya, ada hak. Belajar ilmu tajwid nggak pandang waktu dan nggak pandang usia gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada kesempatan pelajari, di antaranya adalah panjang pendeknya itu juga mesti diperhatikan teman-teman. Contohnya kalau misalkan matobi'i itu kan huruf-huruf yang apabila fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan dia, atau dhamma bertemu dengan wawu gitu ya. Mungkin kita sudah tahu ya. Seperti contohnya dalam ayat ke-42 itu akaluna dhamma bertemu dengan on 42 itu. Akaluna, nah itu kita baca 2 harokat karena memang bacanya 2. Terus apalagi ada alifnya ke atas ya 2 harokat. Terus begitu juga kalau yang kasroh itu ada ya-nya, itu 2 harokat. Kemudian ini reminder aja ya, contohnya ayat ke-344-nya fiha, dan kita harus konsisten. Jadi kalau misalkan huruf matobi itu 2 harokat, kita harus sama itu, tidak boleh terlalu dipanjangkan dan tidak boleh terlalu dipendekkan. Nah itu untuk huruf matobi. Kemudian selain itu juga kayak begini, ini ada yang ada warna, ada yang ada warna. Itu ada misalkan, cuma kalau misalkan kita udah biasa belajar tajwid, insya Allah kita akan tahu nih hukum apa. Jadi membaca Al-Quran itu berbeda dengan baca buku biasa ya, karena memang dia melekat hukum-hukum bacaan yang tidak boleh diabaikan. Kalau saya belum lancar nggak apa-apa, sambil melancarkan, sambil belajar juga. Kalau misalnya yang kurang ngerti, boleh nanti mau WA kakak boleh, atau nanti kalau misalnya kakak juga nggak ngerti, kita juga coba cari tahu. Itu tadi beberapa hukumnya. Contohnya misalkan kalau huruf idgham itu kan huruf tanwin atau huruf mati di antara huruf ya, nun, mim, waw. Nah itu dengung gitu ya, tapi dia dengung ya. Jadi jangan sampai kita terlalu dikebut gitu ya. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali sih tadi hukum-hukum huruf idgham ya. Sampai idgham aja dulu. Idgham bigunah ya, kita bahas idgham bigunah. Coba tadi ini ketemu nggak huruf idgham bigunah di surat yang ada di sini? Huruf tanwin atau huruf nun mati bertemu dengan mim waw. Ya nun mim waw. Salah satu di antara huruf ya nun mim waw. Contohnya ini ayat ke-4. Ayyafinu. Nah ini teman-teman harus ada dengung ya, dia terasa di situ. Ini kalau dengung itu kalau dipencet hidungnya dia itu berhenti. Jadi nggak bingung. Bahasa yang agak-agak dengung itu senau-senau itu bahasa Perancis tuh. Louis Vuitton. Kayak gitu-gitu deh.
Ya teman-teman, itu sedikit ya terkait dengan hukum tajwid. Teman-teman nanti silakan tolong di-review lagi pelajaran tajwidnya. Kenapa? Teman-teman nanti pelajari lagi karena kalau kita pertemuan kayak begini pasti kurang waktunya. Tapi paling tidak ini akan memotivasi kita banyak yang perlu kita review kembali. Baik, itu tadi untuk pelajaran sedikit tentang tilawahnya. Ada yang mau kultum pada kesempatan malam ini? Silakan. Sorry kan. Silakan. Tarik. Boleh. Agak minum. Kagak ada materi. Hampir kali. Nggak tahu. Story Kak kemarin pas di rumah dia di kultum katanya. Kalau ngomong tapi nggak sesuai paket itu fitnah namanya Kak. Nggak tahu sih juga. Emang lu nggak ngomong, cuman ketahuan dari gerak-gerik dari pikiran bener pakai apa gitu kultum tapi coba Kak ayo si Tori itu sebenarnya mau Kak nggak ada materi nggak tahu Fatur asal ngomong aja lu nggak ada materi lu selama sekolah udah berapa tahun lu ngaji udah berapa kajian nggak ada materi sekali lu nggak ada yang tangkap betul kan gua nggak siap nggak Fatur mungkin siap tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan ini ngomong saged nggak ada ya? hadis Siapa hadis? Boleh, siapa hadis? Atau Fatur Kak yang pada di Kak. yang tidur tahu udah ketua ada nggak Pak Tur mau ini nggak Tur apa Tur cerita apa mungkin apa tahu siapa tuh tahu sih ya hadis dulu Kak tawarin hadis dulu Kak belakangan aja kalau hadis mau ya Des antum kultum lah karena antum takalam ya kelimu ana lah bahasa lah ana tanawalul godan Hadis tawarin ada hadis Arab bis di Arab itu hebat ya onta aja ini ya di Arab ya bener nggak anak kecil aja bisa bahasa Arab bisa nih di sini. Gimana nih atau Elras nih fotonya keren ini. Nggak ada nggak nih teman-teman? Teori itu sebenarnya mau Kak. Belum sih. Tarik. Ya udah saya. Apa? Saya coba Kak. Ya, Kak. Tapi pakai buku nggak apa-apa Kak? Boleh. Dika bukunya Dika. Nggak apa. Wow. Boleh. Saya lagi baca buku ini Kak. Siap. Pas. Boleh. Tapi posisinya begini nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa. Biar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan nyerah aja bis, jawab bis. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi ja'alal islama nuran lil hayah sabila najatil lil ladzina amanu ya jannatillahi waridha. Wassalatu wassalamu ala khairin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi qad allama ilma bikulli suhunil ayah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai cahaya kehidupan dan sebagai jalan keselamatan bagi orang-orang yang beriman kepada surga dan keridhaan Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan segala ilmu dalam setiap bidang kehidupan kita. Kebahagiaan tersendiri bagi saya diberi kesempatan sehingga saya bisa membacakan pidato dengan judul Tanggung Jawab Memerangi Kebodohan. Jadi teman-teman kalian, Allah memerintahkan kita agar semua amalan berlandaskan ilmu. Sebab dengan ilmu inilah amalan menjadi benar. Ilmu yang terpenting adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, yaitu ilmu yang menghantarkan seseorang menuju ke surga, yang membimbing seseorang kepada jalan kebenaran dan menjauhkannya dari api neraka. Ilmu yang menghantarkan mendapat keridhaan Tuhan dan menjauhkan dari kemurkaannya. Dikarenakan ilmu adalah syarat diterimanya sebuah amalan, maka ilmu disediakannya agar dimiliki oleh setiap orang. Perhatikanlah bagaimana Islam karena sedemikian gigihnya memerangi kebodohan, maka surat pertama yang diturunkan adalah ajakan menggali keilmuan. Allah berfirman pada surat Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Renungkanlah bagaimana semenjak surat pertama Allah telah memerintahkan kita untuk membaca. Membaca adalah jalan menggali ilmu. Dengan membaca kita bisa menimba, mendapatkan dan meraih sedemikian banyak ilmu. Alhasil Islam semenjak awal mula adalah agama yang mengumumkan peperangan terhadap kebodohan. Islam adalah anti kebodohan. Maka jika sekarang ini banyak orang Islam yang bodoh, maka bukan ajaran agamanya yang salah, namun ia sendiri yang tidak mengamalkan ajaran-ajaran dalam agama Islam. Karena sedemikian mulianya kewajiban memerangi kebodohan, maka Allah memberikan ganjaran kepada siapapun yang mengajarkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan ganjaran seperti orang yang mengajarkannya. Lalu Allah pun mengancam kepada siapa saja yang menyembunyikan ilmu. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya juga, barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka ia akan diikat dengan ikatan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allah berfirman mengancam orang-orang yang sengaja menyembunyikan ilmu dalam surat Al-Baqarah ayat 159, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk atau ilmu, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu nanti dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Bakhil terhadap ilmu biasanya terjadi karena 3 hal. Bakhil itu artinya bodoh ya, kayak apa ya? Bahlul. Iya. Ada tiga hal yang dimaksud bakhil terhadap ilmu. Yang pertama, bakhil karena jika dibeberkan orang lain tersebut mendapat keutamaan atau akan menyaingi ilmunya. Kedua, meminta ganti dengan upah duniawiyah. Ketiga, takut ilmunya dibantah dengan argumentasi yang lebih kuat sehingga menyembunyikannya. Oh, maksudnya bakhil itu menyembunyikan ilmu, enggak? Untuk menutupi.
Maka marilah kita jadikan diri kita sebagai manusia yang dermawan, menyumbangkan ilmu pengetahuan, gigih menyebarkan agama dan dakwah sebagai wujud kepedulian kita terhadap orang-orang yang bodoh. Dan penting untuk kita renungi bahwasanya puncak ilmu adalah mengamalkannya. Tuh, lihatlah saudara-saudara, masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah, masih banyak masyarakat yang buta terhadap huruf, masih banyak kaum yang tak mengenal agama. Fenomena ini adalah kewajiban bagi para kaum terpelajar nih, seperti teman-teman nih yang lagi pada kuli, bagi alim ulama juga dan kaum cendekiawan untuk menuntaskan mereka dari kebodohan. Di hari kiamat nanti, Allah akan bertanya kepada orang-orang yang berilmu nih ya, bukan berilman. Sudahkah kalian menyebarkan ilmu kalian di kalangan manusia? Jika mereka sudah melakukannya, maka Allah akan memaafkan. Sebaliknya, jika belum, maka Allah akan memintai pertanggungjawaban atas kekeliruan orang-orang yang bodoh. Artinya, Allah tidak hanya orang-orang yang bodoh karena kesalahan yang diperbuatnya, namun Allah juga menyalahkan orang-orang yang pandai. Namun, ia tidak mau berusaha menyebarkan ilmunya. Yang demikian karena bisa jadi kesalahan orang yang bodoh tidak menebarkan ilmu dikarenakan tak ada usaha-usaha dari si alim atau si pintar untuk menyebarkan ilmu pengetahuannya. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, adalah orang bodoh tak dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nanti hingga orang alim ditanya untuk apa dipergunakan ilmu. Demikianlah Islam memerangi kebodohan. Islam memerintahkan seseorang membaca, berguru, dan menggali ilmu. Dan si alim dituntut untuk pengetahuannya. Sementara yang bodoh berkewajiban bertanya kepada yang tahu. Jadi akhir kata marilah kita panjatkan doa, ya Allah jadikanlah di antara orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya, kemudian menyebarkannya, dan janganlah Engkau jadikan kami di antara orang-orang yang bodoh dan menolak ilmu. Ya Allah jadikanlah generasi kami generasi yang peduli terhadap ilmu dan gigih menyebarkannya terhadap untuk orang lain. Ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya, subhanallah ya barakallahu. Terima kasih Fatur dan tausiahnya. Mudah-mudahan kita tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Fatur, menjadi orang yang berilmu dan tidak menyembunyikan ataupun berbagi ya dengan baik rekan-rekan sekalian, kita masuk ke materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu sesuai dengan surat Allah Ta'ala fil Quran Karim fi suratil Anfal ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sangat bahagia kakak bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian untuk saling berbagi ilmu. Tadi sudah dapat tausiah dari Fatur. Semoga apa yang disampaikan kita bisa laksanakan. Nah teman-teman sekalian, dalam surat tadi surat Al-Anfal ayat 62, Allah menyampaikan bahwa dan jika mereka bermaksud menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindungmu. Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan dengan para mukmin. Jadi kisah di surat Al-Anfal ini kisah yang sangat lekat dengan kegiatan perjuangan gitu ya, pergerakan perjuangan. Dan karena apa? Karena diantaranya banyak sekali ayat-ayat di surat Al-Anfal ini menjelaskan tentang kisah perang Badar. Itu perang yang sangat fenomenal, waktu itu pernah kita sampaikan ya materinya ya, perang yang sangat fenomenal yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Kondisi umat mukmin pada saat itu sangat sedikit, terus kemudian dengan kondisi yang bisa dikatakan bangsa pengungsi ya, bangsa pengungsi dari kota Mekah ke kota Madinah, tidak punya apa-apa. Kemudian yang di kota Madinah pun walaupun mereka mungkin punya kekayaan tapi juga nggak seberapa, dan mereka berbagi dengan saudaranya yang baru datang dari kota Mekah. Ya, di situ diajarkan bagaimana memiliki ukhuwah Islamiyah yang sangat kuat. Dengan kondisi yang seperti itu, kaum mukminin harus bertempur dengan kaum kafirin yang jumlahnya 3 kali lipat.
dibandingkan mereka itu mungkin 300 banding 1000, berarti 3 kali lipat lebih. Dan kemudian dengan kondisinya pun juga dengan kondisi yang tidak normal, tidak normal ya, bukan kondisi yang biasa gitu ya. Kenapa? Karena terjadinya pun juga di bulan Ramadan gitu ya. Jadi luar biasa nih ujian yang dihadapi oleh kaum mukminin. Dan teman-teman sekalian, kalau misalkan kita tahu ya, Ramadan itu diantara arti Ramadan itu adalah sesuatu apa namanya yang membakar. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu emang dari dulu udah ada namanya bulan Ramadan, dan memang kejadiannya itu di kondisi iklimnya itu adalah iklim yang sangat panas menyengat gitu ya. Makanya di bulan Ramadan itu bisa diartikan sesuatu yang membakar. Dan kalau ini kan diartikan itu ada yang membakar dosa-dosa kita. Tapi tidak hanya membakarnya itu secara itu, tapi letterlexnya, kondisi realnya juga kalau misalkan kita perhatikan ya, itu kita rasakan sendiri ya. Kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang memang kondisi matahari itu sangat menyengat gitu ya. Itu kaum mukminin yang baru hijrah, terus dalam jumlah yang sedikit, dan kemudian dalam kondisi yang panas membakar, dan juga dalam kondisi berpuasa, berhadapan dengan musuh yang sangat besar. Dan itu bisa kita bayangkan, makanya peristiwa Perang Badar ini sangat fenomenal untuk kisah-kisah para sahabat dan kisah Rasulullah sepanjang sejarah Sirah Nabawi. Baik teman-teman sekalian, kembali lagi kepada surat tadi, surat Al-Anfal ayat 62, dijelaskan bahwa mereka hendak menginginkan untuk menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah sebagai pelindung bagimu. Nah, teman-teman sekalian, ini satu poin yang perlu kita catat, bahwa fa inna hasbakallah. Hendaklah kita harus yakin bahwa sesungguhnya apapun dalam kehidupan kita, Allah adalah sebagai pelindung kita. Makanya sering ada bacaan yang apa ya, yang sangat baik sekali kalau misalnya kita sering bacanya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Gitu ya. Kenapa? Karena memang Allah sebaik-baiknya pelindung. Gitu. Dan dialah Allah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Teman-teman sekalian, kalau misalkan kita membaca Al-Quran, sebaiknya tidak hanya membaca letterless dari terjemahan, karena akan banyak sekali hal yang miss di sana. Kenapa? Kalau misalnya kita baca Al-Quran itu kan hudal linnas, sebagai petunjuk, wabayinati minal huda wal furqan, dan sebagai penjelasan atau petunjuk itu dan sebagai pembeda. Makanya kita ketika belajarnya pun juga tidak hanya literally baca itu doang, tapi kalau bisa juga kita mempelajari tafsirnya kalau kita belum menguasai, dan kita mempelajari sirahnya, sehingga nanti akan melihat gambaran ayat per ayat itu sebagai sebuah mutiara yang sangat luar biasa. Kita masuk contohnya di sini di ayat Al-Anfal ayat 62 ini. Di sini jelaskan bahwa jadi dalam berdakwah itu, dalam mengerjakan sesuatu yang dakwah lah ya, itu untuk menang dari tipu daya musuh itu paling tidak di sini dijelaskan bahwa ada dua modal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Gitu. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita butuh pertolongan dari Allah, dan yang kedua adalah dukungan orang yang beriman. Ya teman-teman sekalian, ini bisa kita gunakan tidak hanya dalam konteks berdakwah, semua apapun ketika kita melaksanakan kegiatan itu. Ya ini poinnya di sini, di antara yang untuk sukses itu. Yang pertama adalah butuh dukungan Allah. Kenapa teman-teman? Ya jelas lah, dalam setiap langkah kita tuh menyertakan Allah bersama kita. Makanya ada namanya konsep ma'iyatullah, atau Allah bersamaan dengan Allah. Nah teman-teman sekalian, bedanya apa sih antara orang yang dekat dengan Allah itu dengan yang tidak? Orang yang dekat dengan Allah, yang merasa Allah ada bersamanya, itu akan merasa senantiasa diawasi. Allah senantiasa mengawasi kita, dan sehingga apa yang kita laksanakan itu akan terjaga gitu. Contohnya adalah kalau misalkan orang-orang yang berpuasa, yang paling gampang itu. Orang-orang yang berpuasa itu ketika dia meyakini bahwa Allah bersamanya dia, maka dia akan senantiasa menjaga bahwa dia tidak akan membatalkan puasanya gitu ya. Misalkan walaupun tidak ada orang di sekelilingnya, walaupun
dia bisa berbohong dan lain-lain, tapi dia terjaga. Ya, kalau memang belum waktunya berbuka ya jangan berbuka. Tapi beda halnya kalau memang dia tidak merasa ada Allah yang mengawasinya, maka dia akan bertindak semaunya gitu ya. Ketika di depan orang mungkin dia seolah-olah lemes gitu ya, capek puasa. Tapi ketika dia berbalik, maka ketika nggak ada orang, maka dia akan minum atau melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya nanti kita akan bisa menemui bahwa ada orang yang bisa korupsi itu kenapa? Karena dia tidak merasa bahwa Allah itu bersama dia, bahwa Allah itu menyertai dia dan Allah mengetahui apa yang dia laksanakan. Nah, teman-teman sekalian, itu dalam hal konteks keseharian dan konteks dalam perjuangan membela Islam sendiri juga, untuk menang itu yang pertama pasti butuh pertolongan dari Allah itu sendiri. Kalau kita mungkin melihat sejarah dari para pejuang-pejuang Islam itu, para pejuang-pejuang Islam itu dia tidak menafikan ataupun tidak memisahkan antara perjuangannya dengan ruhiyahnya. Makanya kalau kita lihat kisahnya Muhammad Al-Fatih itu, teman-teman, Muhammad Al-Fatih itu sebelum bisa membobol benteng di Konstantinopel itu, dia itu sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Jadi kemenangan itu tidak bisa didapat dengan ujuk-ujuk, tapi dengan persiapan. Dan yang pertama disiapkan adalah dirinya sendiri. Nah, itu diawali dari keluarganya yang mengajarkan dia, mengenalkan dia dengan seorang ulama yang terbesar pada saat itu, dan akhirnya menjadikan dia orang yang hebat. Dan di antara kehebatannya itu tidak hanya dia mampu berbagi bahasa, tidak hanya dia mampu ahli perang, tidak hanya mampu dia bela diri, tapi juga ruhiyahnya pun mantap. Makanya dia itu dikenal adalah seorang yang tidak pernah meninggalkan sholat malam dan sholat rawatib sepanjang hidupnya setelah dia akil balik. Jadi itu yang pertama, itu adalah kita butuh pertolongan Allah, diantaranya adalah itu dengan mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan apa-apa yang amalan yang Allah cintai. Makanya dalam sebuah ayat itu dijelaskan bahwa intan surullah ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong ajar agama Allah, maka niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Itu yang pertama, teman-teman. Jadi untuk mendapatkan kemenangan itu, yang pertama itu kita membutuhkan pertolongan dari Allah. Dan bagaimana mendapatkan pertolongan Allah? Tentu kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Terus yang kedua adalah, teman-teman, dukungan dari orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman sekalian, kisah Nabi Muhammad ini, makanya kenapa kok disampaikan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Sungguh pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Ketika Allah menyampaikan ayat itu tidak ujuk-ujuk, tidak hanya ungkapan saja, tapi memang betul gitu. Kalau misalnya kita melihat sejarah itu, Rasulullah itu dalam usia yang sangat singkat gitu ya, Rasulullah itu mendapatkan perintah kenabian itu di usia 40 tahun. Dan kemudian beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, meninggal itu di usia 63 tahun. Dia hanya 23 tahun saja usianya. Tapi dengan usia yang sangat singkat itu, Rasulullah luar biasa. Dia mampu menjadikan Jaziratul Arab. Jadi Jazirah Arab itu ketika masa Rasulullah hadir itu terhimpit di antara dua kebesaran imperium ya, Romawi dan Persia. Dan pada saat itu ketika orang itu pasti akan bergabung di salah satunya. Daerah-daerah itu bergabung di salah satunya. Ada yang bergabung di Romawi, ada yang bergabung dengan Persia. Kalau yang di Asia itu cenderung ke Persia, kalau yang di Eropa itu cenderung ke Romawi. Dan uniknya untuk Jazirah Arab sendiri tidak dilirik itu oleh dua imperium itu. Kenapa? Karena di situ daerahnya gersang pada saat itu ya, sebelum ditemukan minyak bumi ya. Kita bisa bayangkan daerahnya sangat panas, sangat gersang, tidak subur, terus kemudian tidak ada sumber daya, kemudian orang-orangnya itu barbar gitu ya, kasar gitu ya. Jadi tidak ada yang menariknya. Tapi dengan adanya Rasulullah SAW dengan usia dakwah yang hanya 23 tahun, subhanallah, Rasulullah mampu mengubah Jazirah Arab itu dari orang-orang yang sangat kasar, sangat
keras, brutal gitu ya, menjadi generasi yang penuh dengan tokoh-tokoh yang sangat kaya dengan keahlian gitu ya. Ada seorang yang dermawan, seorang pedagang sukses, seorang ahli ilmu, terus kemudian banyak sekali sahabat-sahabat yang memiliki keutamaan-keutamaan. Nah, teman-teman sekalian, tapi yang menarik adalah, nah ini yang perlu kita perhatikan, bahwa ketika Rasulullah itu membentuk sahabat yang dahsyat gitu ya. Jadi Rasulullah itu di zamannya itu sahabat-sahabat itu penuh dengan orang-orang hebat. Makanya nanti ketika penaklukan Mesir, mungkin nanti teman-teman mesti baca ya bagaimana kok sahabat-sahabat tuh, kayak misalkan siapa sih yang menaklukkan Mesir? Nah, siapa tuh? Terus siapa sih yang menaklukkan Persia? Siapa sih yang sudah bergerak ke Roma? Gitu. Siapa sih yang sudah bergerak ke Konstantinopel? Seperti itu. Dipelajari tuh teman-teman tuh. Dan mereka itu dahsyat-dahsyat gitu ya. Istilahnya kalau kita mau cari superhero itu nggak usah melihat dari Marvel deh atau DC gitu ya, tapi lihat dari sahabat. Nah, teman-teman sekalian, kehebatan Rasulullah itu mampu membentuk generasi sahabat yang dahsyat itu hanya dalam waktu 23 tahun. Gitu ya. Dan yang luar biasanya tidak hanya sahabat itu memiliki kualitas yang dahsyat seperti tadi, tetapi juga ternyata kuantitasnya juga banyak, teman-teman. Nah, ini menarik sekali teman-teman kalau misalkan kita pelajari ya. Jadi Rasulullah itu diawali kan ketika dakwah itu siapa sih yang didakwai Rasulullah? Pertama itu kan istrinya Khadijah. Terus kemudian siapa sahabatnya Abu Bakar. Terus siapa lagi saudaranya Ali bin Abi Thalib. Terus dari situ melebar tuh. Abu Bakar ngajak teman-temannya pedagang, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Tolha. Terus kemudian begitu menyebar dan akhirnya tidak hanya kualitas yang dihasilkan orang-orang yang hebat, tapi juga ternyata kuantitas itu juga besar. Dan ini nanti kalau bisa kita pelajari, ada namanya fase fase amsiriyah ya, rahasia, fase diam-diam, di mana Rasulullah ketika jumlah pengikut yang sedikit itu beliau mengadakan pengajian itu di rumah Arqam bin Abi Arqam, bersembunyi-sembunyi. Kemudian akhirnya mulai membesar, dengan diantaranya adalah masuknya ke Islam itu adalah Umar bin Khattab dan Hamzah. Nanti antum perlu pelajari tuh Umar bin Khattab dan Hamzah, itu luar biasa tuh. Bahkan ada ahli sejarah yang menyatakan bahwa masuknya Umar bin Khattab dengan Hamzah itu diibaratkan sekarang itu adalah apa? Kudeta militer katanya. Kenapa? Karena dua jenderal besar masuk ke situ gitu. Dan nggak ada yang berani itu. Umar bin Khattab itu ketika mau hijrah itu bilang, saya mau hijrah sana. Siapa yang mau istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, silakan cegat saya di sana. Begitu ditantangin gitu. Dan Hamzah juga sama gitu ya. Jadi Hamzah ketika Rasul dihina oleh Abu Jahal, maka dipukul dengan busur panah kepala Abu Jahal, dan nggak ada yang berani gitu ya, karena beliau adalah salah seorang jenderal militer. Nah, teman-teman sekalian, sejak itulah baru bergerak dakwah Islam itu dari fase sembunyi-sembunyi menjadi fase terang-terangan. Dan kemudian akhirnya melahirkan banyak sekali sahabat-sahabat yang di fase awal itu disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, atau sahabat-sahabat di generasi awal. Dan terus kemudian teman-teman mulai itu dari situ pergolakan di fase Mekah, bagaimana Rasulullah dan dilindungi pada saat itu oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, sampai diembargo secara ekonomi, terus dibikin sulit seperti itu, dijauhi dari sukunya. Dan kemudian akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah dari Mekah dan Madinah. Dan kalau misalkan kita melihat jumlahnya pun tidak begitu banyak gitu ya. Tapi ketika sudah sampai hijrah itu, tadi sudah kita sampaikan ada perang Badar. Banyak sekali fenomena-fenomena yang semakin mengokohkan gitu. Jadi kalau misalkan kita saat ini baru menerima satu masalah itu baper itu ya, suatu masalah itu galau, yaitu ya masih kurang bisa lah untuk menjadi orang hebat lah. Kenapa? Karena Rasulullah dan para sahabat itu mesti mengalami ujian yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita punya ujian itu adalah bagian dari kita untuk mematangkan
kita dan lebih menjadikan kita manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, lanjut teman-teman. Di tahun kedua Hijriah, Rasulullah itu dan para sahabat itu mendapati ujian yang tadi sudah kita sampaikan, perang Badar, di mana 313 berbanding dengan 1000, artinya adalah 1:3,3 ya kurang lebih. Dan itu luar biasa gitu ya, ujian yang besar dalam kondisi puasa, dalam kondisi kesulitan, terus persenjataan tidak selengkap Quraisy, terus kemudian ya inilah dalam kesulitan yang besar itu, tapi mereka akhirnya Allah bantu gitu. Dengan surat Al-Anfal itu Allah jelaskan bahwa Allah yang menurunkan sampai dengan 1000 malaikat. Terus kemudian teman-teman sekalian, ternyata itu kan terjadi pada tahun kedua Hijriah. Apa yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah, teman-teman? Itu terjadi ternyata perang Uhud. Habis perang Badar, perang Uhud, gitu ya. Dan luar biasa teman-teman, di perang Uhud itu sendiri jumlahnya sudah berlipat-lipat. Jadi pada saat itu ketika perang Uhud itu jumlah sudah meningkat. Dalam peristiwa peperangan itu sendiri ada 1000, tapi ada 300 yang terhasut untuk mundur, jadi sisa ada 700. Itu berkembang tuh dari 300 jadi 700 dalam waktu 1 tahun. Terus kemudian apalagi? Ada peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah itu ada sekitar 1.300 sampai 1.400 pasukan. Terus kemudian ada perang Khaybar, perang Mut'ah. Perang Mut'ah itu kaum muslimin pada saat itu ada 3.000. Terus kemudian Fathu Makkah. Fathu Makkah terjadi tahun 8 Hijriah itu ada 10.000 kaum muslimin. Dan di tahun tidak lama sejak itu, jadi perang Fathu Makkah itu terjadi 8 Hijriah, bulan Ramadan, dan bulan Syawalnya para sahabat itu berperang di perang Hunain. Itu 12.000 kaum muslim. Dan artinya apa teman-teman? Rasulullah itu tidak hanya mampu menguatkan secara kualitas, tapi juga mampu menggandakan kaum muslimin dengan sangat cepat. Dan akan tetapi pada saat itu juga teman-teman sekalian, semua peristiwa yang ada dalam sirah itu dalam Al-Quran itu semuanya adalah buat pelajaran kita. Salah satu contoh pelajaran adalah pada perang Hunain. Perang Hunain itu adalah suatu perang di mana jumlah kaum muslimin itu ada 12.000. Biasanya berperang itu dalam perang Badar cuma 300 orang, tapi ini sampai 12.000 gitu ya. Tapi berkebalikan, biasanya jumlah musuhnya yang banyak, ini kebalikan. Ini jumlah musuhnya cuma 4.000 gitu. Kebanyakan orang muslim ya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu, kaum muslim itu beberapa ya, bukan tidak semuanya, tapi beberapa itu muncul perasaan ujub, bahkan berkata, ini dengan hari ini nih kita tidak akan kalah oleh kaum kafir itu karena jumlah kita banyak. Tapi apa yang terjadi, Allah membuat skenario bahwa mereka itu ketika perang Hunain itu, mereka itu kan berjarak ke arah, kalau nggak salah ke arah lembah gitu ya. Nah di situ udah menunggu para musuh-musuh tuh, udah bersembunyi di ujung-ujung, mereka sudah menguasai medan. Terus kemudian kaum muslim itu diserang gitu ya. Dan kemudian pada saat itu tidak semuanya orang-orang yang sudah lama ngaji ya, tapi ada juga tambahan pasukan yang memang baru, kan tadi baru Fathu Makkah ya. Fathu Makkah itu Rasulullah mengajak 10.000 dari Madinah dan dapat tambahan 2.000 dari Mekah. Dan itu banyak yang pada kabur tuh ketika perang kabur. Dan akhirnya jadi pada saat itu kaum muslimin itu kacau pasukannya. Nah itu teman-teman, Allah ingin mengajarkan bahwa kita tidak boleh ujub, kita tidak boleh sombong, walaupun jumlah kita besar, kita tidak boleh sombong, dan harus mengembalikan bahwa yang namanya dalam perjuangan, dalam berdakwah, ataupun dalam beraktivitas itu kita harus menjadikan bahwa Allah itu adalah sebagai penolong kita dan Allah sebagai tujuan kita, sehingga tidak akan melenceng. Kalau kita menjadikan kebanggaan kita itu karena jumlah, karena apapun gitu ya, selain karena Allah, maka siap-siap suatu saat mungkin kita akan kecewa. Itu teman-teman sedikit gambaran. Nah, kenapa kok kakak nyampaikan ini gitu ya? Oh ya, masih nyambung ya Afan ya.
nyambung sampai dengan turunnya surat An-Nasr. Nah, kalau misalkan teman-teman mempelajari surat An-Nasr itu apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila idza jaa nasrullahi wal fath, apabila kalian melihat pertolongan Allah, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kalian akan melihat manusia itu masuk ke dalam Islam itu dengan berbondong-bondong. Luar biasa itu dakwah Rasulullah itu sampai akhirnya umat-umat itu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Nah, terus apa yang terjadi ketika idza jaa nasrullahi wara'aitan nas, dan kalian melihat wara'aitan nas, melihat manusia, wara'aitan nas sayadkhuluna, masuk yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama kalian dengan banyak sekali berbondong-bondong. Apa yang terjadi kalau misalkan sudah banyak apa? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi kalau misalkan kita sudah melihat adanya kemenangan, kebaikan, kita diperintahkan oleh Allah itu wasabbih bihamdi, bertasbih dan memuji Allah, dan rabbika wastaghfir, dan beristighfar. Jadi dalam apapun kondisi kita itu, hendaklah kita mengkaitkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika walaupun kita mendapatkan kebaikan yang banyak, kemenangan, maka kita diperintahkan pun bertasbih memuji Allah dan senantiasa beristighfar. Sebenarnya ada banyak sekali kisahnya bagaimana Rasulullah itu nyambung ke perang Tabuk, perang Yarmuk, dan banyak sekali. Paling tidak itu bisa membuka teman-teman kita semua ya untuk baca lagi surah. Ada banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari. Titik tekan yang kakak sampaikan pada pertemuan kali ini adalah bahwa sesungguhnya kita ketika Rasulullah itu berdakwah itu tentu Rasulullah itu tidak melulu beliau sendiri, tapi beliau dibantu oleh timnya, dan timnya itu adalah sahabat. Bagaimana sahabat itu mampu berekspansi ke daerah-daerah dan kemudian mengajak orang untuk beriman, dan akhirnya menjadikan Islam itu semakin melebar, meluas. Dan bahkan kakak sering sampaikan bahwa 2/3 sahabat itu meninggalnya tidak di kota Masjidil Haram atau di kota Al-Aqsa ataupun di Arab Saudi Masjidil Haram, tapi banyak sahabat yang meninggal di luar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Padahal kita tahu bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kualitas sholat kita di situ digandakan sampai ribuan kali. Kenapa? Di antaranya adalah sahabat itu ingin melaksanakan amal berdakwah itu sendiri. Kenapa? Karena barang siapa berdakwah itu, kalau misalkan kita bisa mengajak orang itu, kita akan mengalir pahala orang itu ke kita juga. Apabila orang itu mengajar kepada orang lain, maka akan mengalir juga kita. Macam pada anaknya mengalir juga kepada kita. Dan itu akan menghasilkan pahala yang jauh lebih besar dibandingkan kita hanya mengandalkan ibadah yang sifatnya buat pribadi sendiri. Teman-teman sekalian, antum sekalian sudah menjadi alumni di SMA 5. Artinya apa? Antum sudah menjadi figur teladan bagi adik-adik kelas antum. Dan alangkah baiknya kita pun mampu berkontribusi membesarkan institusi kita sebelumnya, institusi Rohis. Kita mampu berperan bagaimana mendidik adik-adik kita, atau paling tidak mengawasi, memonitoring, dan syukur-syukur bisa menjadi mentor di sana. Kakak berharap kesadaran itu penting. Kenapa? Karena kita mencontoh Rasul, dan Rasulullah itu ketika dia itu periode 23 tahun itu akhirnya bisa mampu menjadikan Islam itu tidak hanya di kota Makkah saja, tidak hanya di kota Madinah saja, tapi juga melebar bahkan sampai ke Mesir. Di situ ada sahabat Amr bin As, terus ada juga di Syam ada Ibnu Jarrah, Abu Ubaidah, terus ada banyak sekali sahabat-sahabat yang bertebaran gitu, melebarkan sayap dakwahnya dan akhirnya mengajak orang-orang untuk pada kebaikan. Teman-teman sekalian, kita harus memiliki kepedulian dengan adik-adik kelas kita. Kita harus memiliki kepedulian dengan sekolah kita. Kenapa? Karena itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu mampu menjadikan hidupnya itu untuk berdakwah dan mengajak orang untuk arah kebaikan. Dan para sahabat pun juga memiliki karakter juga sama seperti itu, mengajak orang kepada kebaikan.
kebaikan, mengajak orang kepada kebenaran, mengajarkan dari kemaksiatan seperti itu. Dan teman-teman sekalian, yakinlah bahwa Rasulullah itu kita apabila kita tidak berpadu, bersatu gitu ya, yakin bahwa kita akan mudah dipecah belah. Janganlah kita memikirkan diri sendiri. Oke, pertama kita sempurnakan amal ibadah kita sambil jalan, oke, nggak apa-apa. Kita harus perbaiki sholat kita. Sudah berapa kali kita sholat di masjid? Apakah sudah baca Quran? Tadi malam kita udah sholat tahajud atau belum? Terus kemudian bagaimana kita hubungan kita dengan orang tua? Bagaimana adik-adik kita? Apakah kita sudah ajarin? Itu penting. Tapi tidak kalah penting juga kita mengajak, tidak. Itu penting ya pasti ya. Tapi juga kita juga mengajak kebaikan ini tidak hanya buat diri kita, tidak hanya keluarga kita, tapi juga di sekeliling kita, termasuk adik-adik kelas kita maupun tetangga kita, saudara-saudara kita dan ucapan Sayyidina Ali itu menyampaikan bahwa sesungguhnya kebenaran yang tidak terorganisasi dengan baik maka akan bisa dikalahkan oleh kejahatan yang memiliki sistem manajemen yang baik. Itu sedikit tausiah dari kakak. Semoga memotivasi kita semua dimanapun posisi kita. Kita harus cerdas dalam beramal. Kita yakin bahwa Allah itu akan mematikan kita suatu saat, tadi usia keberapa. Tapi kita harus sudah siap dengan amal-amal kita. Dan amal-amal yang paling menurut kakak ya, yang paling cerdas itu adalah berdakwah. Kenapa? Dengan usaha yang sedikit, tapi kalau misalkan banyak tercerahkan, terus berubah menjadi kebaikan, dan bahkan mengajak yang lain, itu akan mengalir pahalanya. Sampai kita walaupun sudah meninggal, kalau dia ngajarin kepada anak-anak, mengalir terus kepada